Liturgosnya nih Pak Pendeta. Siapa liturgos? Liturgosnya sopo? Bu Meli apa Mbak Sum? Kali ya Bu Sum. Bu Sum. Ya, lagi koneksi. Udah kelihatan Pak Pendeta? Siap, kelihatan. Ini kok gambarnya ginian ya Pak, bukan gambar saya Pak. Hah? Ah, nggak apa-apa. Gambar Apa ibu ya, kelihatan. Pak? Ya. Gambar ibu kelihatan dari Bukan sini ya, sama Pak, Bu ya? Reman. Ya. Selamat malam Pak Pendeta, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sebelum memulai ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saudara yang terkasih, pujilah Tuhan, hai segenap insan. Marilah kita memuji nama Tuhan, walaupun dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Datanglah ya Tuhan, dan pimpinlah kebaktian malam ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Amin. Kita sambut menyanyi dari itu keadaan. khotum dan salam. Kebaktian ini terjadi karena kasih dan pertolongan dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Kita menyanyi bersama Ajaib Besar Anugerah. Ajaib
Dilanjutkan pemberitaan firman oleh Bapak Pendeta. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami hadir di hadapan hadirat-Mu, sungguh dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pengharapan, kekuatan, pegangan, dan juga firman itu adalah penghiburan bagi kami. Sapa kami dengan firman-Mu, cintai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan yang berfirman, kami mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Begini katanya. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam dunia atau lingkungan orang-orang terpelajar, maka tidak sedikit orang pun juga lalu kemudian mereka adu argumentasi. Mereka dalam diskusi, mereka lalu kemudian melemparkan isu, lalu kemudian isu itu didebat. Lalu tidak jarang perdebatan itu menjadi sedemikian tajam, lalu kemudian orang satu dengan yang lain berusaha untuk menunjukkan kemampuan dan potensi pada dirinya. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton ILC, Indonesian Lawyer Club, yang dipandu oleh Karni Ilyas. Ya, di TV One beberapa waktu yang lalu. Sebelum lalu kemudian acara itu ditutup sedemikian rupa oleh yang mempunyai acara. Saudara, maka acara ini pun juga diisi selalu kemudian dengan tokoh-tokoh kontroversi.
Lalu mereka berdebat, lalu mereka saling adu argumentasi, mereka lalu beradu, bukan hanya adu argumentasi, tapi juga adu kepintaran seolah-olah. Ya, orang yang namanya ada Rocky Gerung sebut saja. Lalu dengan katanya selalu dia mengatakan dungu. Ya, lalu kemudian semua orang yang ada di hadapan dia semua dungu. Bahkan Profesor Reynald Ghazali pun, ini profesor asli, dan juga Profesor Herrera, juga ini profesor ahli, benar-benar asli profesor. Itu ya, zaman sekarang ini kalau bergelar profesor itu pasti doktor. Karena orang nggak boleh mendapat gelar profesor selain daripada doktor. Maka kalau dia sudah profesor, pasti dia doktor. Wah, dan otaknya pasti pintar sekali. Wow, belajarnya bukan main sampai dia bisa bergelar profesor. Tapi bagi Rocky Gerung mah, semua siapapun juga ya dungu selain dirinya. Saudara, maka apa yang kemudian terungkap bahwa orang lalu kemudian bukan hanya adu argumentasi lalu tapi juga orang kemudian adu kepintaran. Adu soal pengetahuan dan adu soal apa yang dia tahu. Tetapi saudara, bagi Petrus pada saat ini dalam surat Petrus pasal 1 ayat ke-5, maka siapapun orang yang disebut dengan tua-tua atau penatua, pada ayat yang pertama Bapak Ibu perhatikan, aku menasehatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi apa yang Petrus mau katakan? Sekalipun saya adalah saksi. Sekalipun Petrus itu adalah saksi benar dari penderitaan Yesus. Bahkan ketika Yesus ditangkap dan Yesus mau menghadapi penderitaan, Petrus sendiri kok menyangkal. Dia yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka benarlah kalau dia menjadi saksi penderitaan. Dia tahu benar bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dia mati dan ketika Yesus bangkit pun juga Petrus menjadi saksinya. Tetapi meskipun dia banyak tahu dan dia punya pengalaman dan dia pun juga tahu benar siapa Yesus. Tapi dia mau menempatkan dirinya sebagai orang yang sama dengan yang lainnya sebagai penatua. Dia mau mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu dan aku sebagai teman penatua. Dia tidak merasa bahwa lebih daripada apapun juga, bahwa dia pun juga merasa lebih hebat, merasa lebih tahu dan merasa lebih mengenal. Tapi yang dia tahu, saya adalah rekan penatua, sama aja. Dan paling yang utama adalah bagi Petrus adalah apa yang disampaikan dalam kebersamaan dia sebagai orang-orang sebagai penatua. Maka gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jadi tugas bersama dalam pelayanan itu adalah saling menggembalakan. Ya, saling menuntun, saling menguatkan, saling mendorong, saling memberikan kekuatan dan sangat saling memberikan pengharapan. Saudara, ada banyak hal dalam realitas dunia kita pada saat ini, ya, di mana Allah pun juga bahkan Allah yang sedemikian hebat, sedemikian berkuasa, sedemikian dahsyat adalah Allah yang merendahkan diri. Mengambil rupa sebagai seorang hamba dan hamba yang menderita, dia menjadi sama dengan manusia dan bahkan dia pun juga mengorbankan diri untuk kehidupan sesama manusia. Karena itu saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita bersama diajak untuk merenungi bahwa dalam kerendahan hati kita, bahwa kita adalah orang yang membutuhkan karya keselamatan.
kita pun juga adalah orang-orang yang ya debu tanah lah. Apalah hebatnya kita? Kita ini hanya debu tanah. Dalam kerapuhan kita, siapa sih kita? Kita tidak lebih daripada ya sama saja gundukan tanah yang diberi nafas hidup sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Memang ada orang yang diberi dengan segala kelebihannya. Dengan 5 talenta dia punya. Ada orang yang diberi juga dengan 2 talenta. Oke. Ada orang yang diberi hanya dengan 1 talenta. Tapi saudara, berapapun dan apapun yang kita punya, sebuah realitas kehidupan, maka kita ini sebagai sesama manusia yang harus saling mendukung, saling menyokong. Bagaimana kita hidup di dalam kasih yang boleh kita saksikan, agar kehidupan iman percaya kita pun juga tidak hanya sekedar saya percaya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, tapi ayat ke-10, dan Allah sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaan-Nya yang kekal. Itu, ya. Kita pun dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan. Kita semua sama. Kuasa roh itu hinggap kepada kita semua. Roh itu meliputi kita semua. Roh Pentakosta itu pun juga hadir untuk kita semua. Ya, dalam realitas kehidupan, maka dengan roh itu kita semua diperlengkapi. Dan dengan roh itu juga kita diteguhkan. Dengan roh itu juga kita dikuatkan. Dan dengan roh itulah juga kita menjadi kokoh. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan akan pencurahan roh yang menghinggapi kita semua. Dan dengan itulah kita harus semakin bertekun. Bertekun dalam pelayanan, dalam kesaksian kita, dan juga di dalam pemberitaan firman. Dan kita sebagai umat, kita sebagai sesama, bagian dari umat Tuhan yang dikaruniakan roh, maka kita harus saling meneguhkan, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengokohkan. Sehingga kita semua dengan sama di hadapan Tuhan, kita semua diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan di tempat di mana kita berada sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita percaya karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, dan Tuhan itu juga yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Dilanjutkan doa syafaat, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, sungguh kehadapan hadirat-Mu kami hadir. Kami merasa lemah, rapuh, dan bahkan apapun juga yang kami lakukan itu semata hanya oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan, dan Tuhan juga yang memberikan kemampuan kepada kami. Karena itu Bapa di sorga, pimpin kami untuk selalu kami bersyukur, bersukacita, dan kami boleh selalu memohon di mana Tuhan menyertai kami. Karena di tengah-tengah tantangan dan pergumulan hidup yang tidak ringan, kami hanya berharap kepada Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Yesus Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan bagi kami. Pimpin kami dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dan ke dalam tangan-Mu sungguh kami berserah.
Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan ketika kami harus bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Dan Tuhan juga yang melawat ke dalam hati kami yang terdalam ketika ada banyak pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami ucap dengan kata. Tapi kami percaya kami boleh mencurahkan isi hati, perasaan, dan pikiran kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan di saat ini Tuhan, Engkaulah juga yang selalu menyertai kami. Tuhan memberkati sehingga kami pun juga boleh ada dalam keadaan sehat, kuat, dan bahkan di tengah-tengah wabah, sakit, dan virus corona ini, Tuhan jagai terus, Tuhan sertai kami. Namun di sisi lain Tuhan ajari kami juga untuk tetap disiplin dan berkomitmen untuk menjaga diri, tetap melakukan protokol kesehatan dan tidak sembarangan. Tuhan juga yang menolong pada saat ini orang tua kami, Ibu Leman, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Bahkan Ibu Aminah boleh Tuhan berikan jamahan untuk kembali dia boleh berjalan. Dan juga Ibu Rajio yang boleh Tuhan sembuhkan, dia boleh kembali hadir di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah pada masa dan pada saat ia isolasi mandiri, di saat ini ia pun juga boleh berjaga-jaga dengan baik. Kami percaya Tuhan Allah Bapa, di dalam kerendahan hati kami dan di dalam ketekunan kami percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, maka Tuhan yang punya kuasa dalam segala sesuatu menyertai kami. Maka Tuhan yang penuh kasih dan maha kasih juga adalah Tuhan yang selalu hadir dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami mau berserah dan kami mau mempertaruhkan hidup dan masa depan kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman dan juga doa syafaatnya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat firman-Nya yaitu dari Filipi 4 ayat 6 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Margareta Desumual ataupun diserahkan pada hari Minggu pada waktu kebaktian Minggu, ibadah Minggu maksudnya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Di saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan itu Tuhan, besar ataupun kecil. Kiranya persembahan kami berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tak pernah berpegangan di bukit dan samudera. Di taman ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Baik, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selesai. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan. Halo. Salam, Pak Pendeta. Makasih. Terima kasih, Baik. Pendeta Eri. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Waduh. Terima kasih juga, Bung Arlen, ini foto dulu Arlen. Ini Arlen apa Randy yang mau foto? Saya Pak, Arlen Pak. Oke, siap. Yuk. Wes, 1, gimana 2, kabarnya, Bu? 3. Semua 1, hebat. 2, 3. Kacamata. Wes, jadi. Oke. Udah. Ya. Belum. Wah. Apanya belum, Bung? Belum 5 kali. Kali. Bisa ini Bung. Belum dijepret. Terima kasih, Baru Arlen. Baru dijepret Randy, doang makasih baru. ya. Randy, makasih Kasih. semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih. Ya, selamat malam. semuanya. Sampai Malam ketemu semua. hari Minggu.